Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku bicara tentang Allah sampaikan tentang ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, itu umum Pak. Tapi ketika Allah sampaikan secara khusus ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah memberi gambaran kalau tak ada iman di dalam diri kita, maka ibadah ini tidak akan mudah dilaksanakan. Syarat ibadah puasa ini cuma dua saja, Pak. Dua saja sebenarnya, nggak banyak. Iman, wahtisaban, ya, harus diawali dengan iman. Kemudian harus ada rasa keikhlasan, tidak ada keterpaksaan dalam, ya, ikhlas inilah yang kemudian menghadirkan rasa mengharapkan. Kalau kita sudah ikhlas, maka kita harapkan, Pak. Harapkan balasan dari Allah, harapkan ridho Allah, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya menjadi dua, kemudian nanti hasil yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu juga dua, tidak banyak. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yang diharapkan Allah hanya dua. Satu, keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, yang kedua adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin meningkat. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala nanti ada rukunannya syukur ini. Ya, orang memiliki kesehatan dari Allah, kesehatan dimanfaatkan dalam kebaikan. Ya, kesehatannya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya digunakan untuk datang ke masjid. Kesehatannya untuk digunakan untuk banyak berbuat kebaikan. Ini syukur. Orang diamanahkan jabatan, jabatannya dijadikan untuk kebaikan, jabatannya dijadikan untuk bagaimana agama ini bisa baik, bisa lebih baik. Bagaimana banyak hal yang bisa dilakukan untuk agama, itu syukur. Orang diberikan harta, dia memikirkan bagaimana harta ini bisa dijalankan di jalan Allah, bagaimana harta ini bisa dikeluarkan di jalan Allah, itu juga syukur. Maka jadi Allah Subhanahu wa taala, dua hal inilah yang menjadi tujuan pokok dari pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini yang sebenarnya outputnya. Maka jangan kita berpikir bahwa kebaikan, kesolehan, kesabaran yang kita tanam di bulan suci Ramadan, yang kita usahakan bisa hadir membersamai kita di bulan suci Ramadan, seluruh pokok dari bulan suci Ramadan selesai. Artinya begini, kita itu ibarat orang yang pakai baju, Pak. Bulan Ramadan kita pakai baju, selesai bulan Ramadan, Syawal kita buka baju. Pak, ada kebiasaan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan seperti baju, Pak, yang dilepaskan, tidak ada bekas. Ada nggak yang pakai baju, lepas baju ada bekas, masih ada di warna baju, atau masih ada tulisan baju yang kita pakai itu nempel di badan? Ada nggak? Nggak ada. Begitulah akhirnya yang terjadi. Makanya jangan heran ketika ada yang mungkin semangat bersama kita di Ramadan datang ke masjid, ketika selesai Ramadan bahasa orang batang hidungnya pun tak nampak lagi di dalam masjid. Kenapa? Karena salah memaknai, ya, mengumpulkan begitu banyak pahala di bulan suci Ramadan. Ketika selesai Ramadan, dia selesai pula, dia menganggap bahwa ya Ramadan saja. Maka dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi fenomena. Kenapa? Ya, ketika Ramadan, jangankan kita bicara antara bulan ke bulan, Pak, antara hari ke hari saja selama bulan suci Ramadan sudah kelihatan jelas perbedaannya. Ya, orang yang semangat di awal, ujungnya pertengahan sudah hilang. Nanti menjelang 2-3 hari mau Idul Fitri baru semangat lagi, Pak. Nah, ini kita temukan di mana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua Allah berbicara tentang kondisi kita. Ayat ma'adudah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar. Jadi ayat kedua ini Allah menjelaskan kondisi kita yang mana Allah yang menciptakan kita. Allah tahu ketika masuk Ramadan tidak semua dari kalian akan bisa melaksanakan ibadah puasa. Pasti nanti akan ada orang yang sakit, akan ada orang yang safar. Jadi Allah tahu kondisi kita. Nah, ketika di saat-saat seperti itu nanti akan ada ibu yang hamil besar yang tidak bisa lagi, ya, ada orang yang sudah tidak muda lagi, ada yang sudah tua. Nah, Allah kasih solusi, ya,
bisa menggantikan min ayyamin ukhra, yang bisa menggantikan di hari yang lain. Ini kondisi kita nih. Setelah perintah itu datang, Allah jelaskan walaupun itu bersifat sangat wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu besar, ibadah yang begitu luar biasa, tapi Allah tetap tahu kondisi kita. Inilah sayang Allah kepada kita, Pak. Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga Allah kasih solusi. Jika kalian nanti berada di posisi itu, ini solusinya. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala inilah penjelasan di ayat yang kedua, Al-Baqarah 144. Nah, di ayat yang ketiga ini yang masya Allah ketika Allah tutup itu kan ungkapan yang luar biasa, Pak. Allah mengungkapkan dengan bahasa yang kalau kita maknai, ini mengungkapkan bahwa penekanan terkait dengan begitu istimewanya Allah. Sehingga ketika Allah tutup, itu kan bahasanya seperti Pak, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di awal Pak dibuka ya ayyuhalladzina amanu, di akhir 'alakum tattaqun. Ditutup dengan kalimat wa la'allakum tashkurun. Nah, di sini kita menyebutkan apa yang sebenarnya diinginkan Allah setelah kita menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa kemudian di malam terakhir ini interaksi kita dengan Al-Quran itu semakin kencang, Pak? Karena kita meyakini bahwa ya inilah momentum yang terbaik untuk kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, belum lagi yang kita dijanjikan insya Allah ya, berjumpa dengan, kalau kami bahasa orang lain juga bilang berjumpa dengan Tuk Qadar. Al-Quran disebut Tuk Qadar ya. Malam Al-Qadar dengan lain dari Qadar, dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan semangat kita yang terus bersama kita sampai dengan titik-titik berakhirnya sebulan suci Ramadan ini, Allah menghadiahkan kepada kita berjumpa dengan malam Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ada kebutuhan yang sangat istimewa ya di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dipertemukan dengan malam Ramadan atau Lailatul Qadar. Kejawaban Allah Subhanahu wa taala sekian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan